Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aisyah Irawan dari kelas 10 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari indikator pembelajaran. Pada indikator protista, saya mengambil materi yang pertama, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Ciri-ciri protista yang pertama yaitu sel semua anggota protista bersifat eukariotik, artinya sel mereka mempunyai membran inti dan membran pembungkus organel. Lalu protista uniseluler panjangnya dapat mencapai 100 meter, sedangkan protista multiseluler panjangnya dapat mencapai 175 meter. Lalu protista yang mempunyai plastisida dapat mengadakan proses fotosintesis. Beberapa protista mempunyai silia atau flagel dalam daur hidupnya. Lalu yang terakhir, habitat di air tawar, air laut di tempat yang basah, dan sebagian lagi bersifat parasit di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Materi yang kedua yaitu membedakan organisme protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan berdasarkan pengamatan. Yang pertama, protista mirip jamur menghasilkan spora bersifat heterotrof, hidup sebagai pengurai atau dekomposer, dan ada yang parasit. Lalu yang terakhir, protista yang menyerupai jamur dibagi menjadi dua kelompok. Lalu protista mirip tumbuhan. Semua protista kelompok ini dapat mengadakan fotosintesis dan organisasi masih sederhana, mempunyai pigmen fotosintesis bersifat autotrof uniseluler atau multiseluler. Dan protista mirip hewan yang pertama, protista uniseluler, memakan partikel makanan, dapat bergerak bebas, tidak mempunyai dinding sel, dan yang terakhir habitatnya di tempat lembab, laut, dan air tawar. Materi yang ketiga yaitu memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Yang pertama, peranan menguntungkan, yaitu fosil foraminifera digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi, lalu algae berkontribusi dalam jaring-jaring makanan, dan yang terakhir, Rhidophyta bisa menjadi bahan baku agar-agar. Peran merugikannya yaitu Entamoeba historiotica hidup sebagai parasit di susu besar manusia dan menyebabkan diare, lalu Trichomonas vaginalis menyebabkan peradangan pada vagina. Yang pertama ada keanekaragaman hayati. Saya mengambil materi tentang pengertian keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Yang pertama ada keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik yaitu keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Tingkat ini timbul karena setiap individu mempunyai gen yang khas. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu keanekaragaman yang menunjukkan variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Yang terakhir ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu variasi yang ada di antara ekosistem. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan faktor penyusun ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain, seperti perbedaan komponen biotik maupun abiotik yang menyusun ekosistem tersebut. Materi yang kedua, saya mengambil materi tentang menyebutkan tingkat takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan pertama ada kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Lalu ada divisi. Divisi merupakan takson yang berada di bawah kingdom digunakan untuk takson tumbuhan. Lalu pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan, hanya saja proses klasifikasinya dilakukan dengan lebih mendetail. Lalu ada ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Lalu ada takson familia atau famili. Ini bisa diibaratkan seperti pengelompokan kamu dan orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Artinya, kamu dan saudara-saudaramu boleh jadi berbeda-beda, tapi ada cukup kemiripan yang membuat kalian bisa disebut sebagai keluarga yang sama. Lalu adalah genus. Genus adalah tingkatan takson di bawah ordo yang memiliki lebih banyak persamaan ciri. Yang terakhir ada spesies. Spesies itu tingkatan takson paling dasar atau terendah.
Materi yang ketiga, saya akan mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, yaitu dengan cara reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Lalu pada indikator yang kedua ada virus. Saya mengambil materi yang pertama yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus. Sejarah virus awal mulanya muncul di tahun 1883 karena penyakit pada tanaman tembakau yang disebut sebagai penyakit mosaik tembakau. Tokoh yang pertama ada Adolf Meyer. Adolf Meyer menyelidiki penyakit penyebab mosaik pada tembakau. Tumbuhan tersebut memunculkan gejala bercak-bercak dan warna belang pada daunnya. Ia pun menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman lainnya. Lalu yang ke tokoh kedua ada Dimitri Ivansky. Ia menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil toksin atau racun. Lalu tokoh ketiga adalah Martinus Benjrek. Pada tahun 1897 ia meneliti perkembangbiakan patogen ini. Namun yang ditemukan adalah patogen ini tidak dapat dikembangbiakan seperti bakteri. Tokoh yang terakhir ada Wendell Meredith Stanley. Ia berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama tembakau mosaik virus. Materi yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri virus, yaitu tidak memiliki sel tetapi memiliki DNA atau RNA saja, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler, berukuran lebih kecil dari bakteri, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri, dan memerlukan inang, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, dan virus memiliki bentuk yang bervariasi. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan peran virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama yang menguntungkan yaitu digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus. Yang kedua untuk memproduksi interferon atau protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Yang ketiga untuk pembuatan vaksin protein. Yang keempat untuk pemberantasan serangga hama. Lalu peran merugikannya yaitu yang pertama peran merugikan pada manusia. Ebola disebabkan oleh Ebola virus. Penyakit Ebola merupakan penyakit yang mematikan ditandai dengan demam yang disertai dengan pendarahan. Lalu merugikan pada hewan. Yang pertama ada Rous sarcoma yaitu virus penyebab penyakit tumor pada ayam. Lalu yang kedua koksal penyebab penyakit mulut dan kuku di sapi, kambing, dan kerbau. Yang ketiga ada merugikan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu TMV penyebab penyakit mosaik pada tembakau, lalu Gemini virus penyebab penyakit kuning pada cabai, lalu terakhir susumbar mosaik virus penyebab penyakit pada timun. Pada indikator yang ketiga yaitu tentang bakteri. Materi pertama yang saya ambil yaitu menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, Archaebacteria. Selnya bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti, mengandung asam nukleat berupa RNA lalu hidup secara koloni, dan yang terakhir dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein. Lalu Eubacteria yang pertama umumnya tidak berklorofil, bersifat uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan yang terakhir hidup secara parasit atau bebas atau patogen. Materi yang kedua yaitu menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Yang pertama yang menguntungkan yaitu cyanobalamin membantu produksi vitamin B12 selama proses pencernaan, lalu sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai dan sampah, dan yang terakhir Tobacillus acidophilus mengubah gula dan karbohidrat menjadi asam laktat. Lalu peran yang merugikannya yang pertama ada dapat membusukkan bahan-bahan makanan. Lalu Mycobacteria tuberculosis penyebab penyakit tuberkulosis. Lalu yang terakhir merusak tanaman dengan serangga penyakit yang merugikan. Materi yang ketiga yaitu membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria.
Yang pertama ada Archaebacteria, yaitu dapat hidup di lingkungan ekstrim, misalnya mata air panas, kawah, atau lumpur. Lalu memiliki dinding sel yang tidak mengandung peptidoglikan, dan yang terakhir memiliki lipid membran yang terdiri dari beberapa hidrokarbon. Lalu Eubacteria yaitu bersifat kosmopolit atau hidup dimanapun, memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, dan yang terakhir memiliki lipid membran dengan hidrokarbon tidak berantai.